Shalom kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau kembali pada hari ini kita dapat dipertemukan walaupun dengan media YouTube, tapi satu sukacita yang ada di dalam hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kaum wanita yang terkasih, satu hal yang boleh kita syukuri adalah semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana kita ada sampai saat ini pun juga itu karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melayani, itu juga anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan besar anugerah-Mu. Saya undang kita semua untuk berdiri. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, bahwa kita ada sampai saat ini, berdiri di hadapan tahta Bapa kita, semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
kepadamu. Benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tanpa pengampunan-Mu, kami tidak layak untuk datang menghadap di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang setiap hari selalu baru. Terima kasih Tuhan, hanya rasa syukur inilah yang kami berikan kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, biarlah melalui ibadah hari ini kami memperoleh berkat rohani. Tuhan menyapa kami, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kami. Biarlah Tuhan siapkan hati kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kamu wanita yang terkasih di dalam Kristus Yesus, silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa melayani Yesus itu adalah hal yang terindah. Walaupun itu sukar, berat, tapi biarlah kita tetap terus maju, kita tetap terus kuat, sampai Tuhan memanggil kita. Ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Lebih manis dari semuanya. Terindah dalamku telah aku lepaskan. Terindah dalamku telah aku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku
itu lebih manis dari semuanya. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hati kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan pencerahan, berikan kami pemahaman untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kami melayani Tuhan di gereja yang mana Tuhan telah tempatkan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pemberitaan firman Tuhan, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami yang mendengarnya. Permuliakanlah diri-Mu dalam pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin setiap kita pernah mengingat peristiwa ketika Presiden Jokowi memanggil beberapa orang untuk pergi ke istana, di mana mereka ini adalah calon-calon menteri gitu ya. Ketika Jokowi memilih interview mereka gitu. Itu mereka interview sambil melihat apa sih yang cocok untuk mereka tempati ketika mereka menjadi menteri. Tujuannya adalah di mana mereka semua ini nanti akan membantu Presiden Jokowi untuk mengerjakan tugas kenegaraan. Dan yang menarik ketika Presiden Jokowi memanggil mereka dan sudah menentukan posisi-posisi mereka itu gitu. Presiden Jokowi mengatakan apa? Mereka mengerjakan satu visi dan satu misi Presiden, yaitu otomatis visi misinya Presiden Jokowi gitu ya. Nah Bapak Ibu, hal yang menarik ketika mereka orang-orang yang menjadi menteri ini setelah dipilih gitu ya, setelah ditetapkan menjadi menteri, mereka itu bersyukur gitu ya. Mereka merasakan satu kehormatan bisa bertugas bersama dengan Bapak Presiden Jokowi. Dan yang pasti tugas mereka itu bukan suatu hal yang ringan gitu ya, tapi itu adalah tugas kenegaraan gitu ya, yang mana tugas ini untuk satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana bangsa Indonesia ini semakin hari semakin lebih baik. Nah kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus Kristus, kalau hal ini dikaitkan dengan pelayanan gitu ya, bagaimana perasaan kita ketika Allah yang empunya pelayanan itu, yang adalah raja di atas segala raja itu, memanggil kita untuk melayani, untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi kawan sekerjanya. Apakah bagi kita itu adalah suatu kehormatan atau penuh dengan ucapan syukur, ataukah kita lari ya, ataukah kita tidak mau melayani Tuhan? Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kawan sekerja Allah. Apa yang dimaksud dengan kawan sekerja Allah? Bagaimana menjadi kawan sekerja Allah? Dua hal inilah yang akan sama-sama kita renungkan pada hari ini. Mendasari akan tema ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman hari lepas hari. Kaum wanita yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa sih yang dimaksud dengan kawan sekerja Allah di bagian ini? Kalau kita melihat di dalam teks aslinya, maka kata kawan sekerja ini menggunakan kata sunergoi. Sunergoi itu kalau di dalam kita mengingat di dalam bahasa Indonesia, bahkan kita sering mendengarnya kata sinergi. Nah, jadi sama nih, sunergoi dan sinergi. Ini apa sih artinya? Artinya adalah satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang bersinergi, saling berkaitan, dan bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya. Jadi satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, bersinergi, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, kawan sekerja Allah berarti kita mengerjakan di apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bersama-sama, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan menariknya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, pekerjaan dan kegiatan ini Tuhan memberitahukan, Paulus memberitahukan apa itu. Nah, pekerjaan itu berada di ladangnya Allah, di bangunan Allah. Apa yang dimaksud ladang Allah dan bangunan Allah ini? Ladang dan bangunan Allah ini yaitu komunitas orang-orang percaya yang berada di dalam gereja. Bahkan komunitas orang-orang percaya ini yang dinamakan juga gereja itu sendiri. Oleh karena itu, Allah mempercayakan kita untuk mengerjakan bangunan Allah, ladang Allah, itu satu kehormatan, satu rasa ucapan syukur yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena Allah nih yang memiliki ladang itu. Karena Allah yang memiliki bangunan itu. Dan kita dipercayakan untuk apa? Mengerjakannya. Dan menariknya, mengerjakannya itu dilakukan secara bersama-sama, bersinergi, berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh pisah-pisah. Berarti menunjukkan apa? Kita mengerjakan satu visinya Allah, satu misinya Allah. Harus seia sekata, Paulus mengatakan. Harus sepikir, Paulus berkata begitu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kawan sekerja Allah. Komunitas dikasih ini adalah suatu kesempatan, satu kesempatan yang dipercayakan Allah kepada kita untuk mengerjakan bangunan dan ladangnya Allah ini. Bagi saya yang namanya dipercayakan itu bukan suatu hal yang mudah, bahkan kita nggak boleh main-main. Saya sendiri pernah mengalami bagaimana saya ini dipercayai oleh bos saya waktu saya bekerja. Ketika ada barang yang kurang satu, barang yang hilang, wah bisa saja bos saya ini nggak percaya lagi kepada saya. Pernah satu waktu ada barang kami hilang, kaum wanita dikasihi. Kira-kira ada 10-11 kardus itu hilang, nggak tahu kemana. Setelah diselidiki, ternyata ada yang mencurinya. Dan otomatis kalau ada yang hilang begitu, rasa dipercayai, kepercayaan itu kayak kurang gitu ya. Nah, jadi di sini Tuhan mempercayakan kita untuk mengerjakan hal itu. Untuk melakukan secara bersama-sama, bersinergi. Oleh karena itu, kita melihat kalau kita dikatakan sebagai kawan sekerja Allah, kita harus mengerjakan secara bersinergi, bersama-sama. Lalu seperti apa sih? Ya, di mana kita dapat melakukan pekerjaan itu dengan benar. Kriterianya seperti apa nih?
sebagai seorang kawan sekerja Allah. Bagaimana menjadi kawan sekerja Allah? Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, yang pertama menjadi kawan sekerja Allah itu harus dewasa dalam Kristus. Yang pertama, dewasa dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan dewasa dalam Kristus? Dewasa dalam Kristus ini bukan dihitung berapa lama kita menjadi seorang Kristen atau dihitung berapa lama kita sudah sering beribadah di gereja. Bukan. Tapi dewasa dalam Kristus dalam konteks ini adalah orang-orang yang disebut sebagai manusia rohani. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih manusia rohani itu? Manusia rohani ini adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Allah. Setiap orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Allah dan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah sampai menuju kepada serupaan Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia dipenuhi oleh Roh Allah, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yang mengarah kepada Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang demikian itu bukanlah orang-orang yang hidupnya untuk kepentingan diri sendiri, yang hidupnya penuh dengan perselisihan, yang hidupnya penuh dengan iri hati. Nah, kalau kita membaca dalam konteks ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam jemaat yang ada di Korintus ini, mereka ini sudah dipenuhi oleh Roh Allah, tetapi mereka belum dewasa dalam Kristus. Kenapa mereka belum dewasa dalam Kristus? Di dalam ayat yang kedua, Paulus menegur mereka, mengatakan begini, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Di ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi Paulus jelas sekali di sini dia menegur jemaat yang ada di Korintus, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya sudah menuju kepada kedewasaan, tetapi yang terjadi mereka masih belum dewasa. Kenapa dikatakan belum dewasa? Di ayat yang ketiga dijelaskan, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi jelas, ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya mengatakan kawan sekerja Allah itu harus apa? Bersinergi, harus bersama-sama. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, terjadi apa? Perselisihan. Terjadi apa? Iri hati. Nah, kalau yang terjadi demikian, maka bangunan Allah, maka ladang Allah itu tidak akan menghasilkan satu yang produktif. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi yang terjadi adalah kehancuran. Oleh karena itu, ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kawan sekerja Allah, kita harus memiliki sikap yang dewasa dalam Kristus. Terkadang di dalam pelayanan yang kita lakukan, kita pernah diperlakukan dengan kawan sekerja kita, mungkin ada perkataan yang tidak mengenakan. Terus kemudian kita bombek dengan rekan kerja kita. Kita nggak mau melayani. Nah, orang-orang yang model demikian itu bukan orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Orang-orang yang model demikian itu bukan orang-orang yang siap untuk bekerja bersama.
Jadi sebagai kawan sekerja Allah, kita harus memiliki sikap yang dewasa di dalam Kristus. Yang mana kita harus sevisi, semisi, seia sekata, satu kasih di dalam Kristus Yesus. Bekerja bersama-sama, bersinergi. Bukan malah bombek. Bukan malah tidak mau melayani. Sudah, saya tidak mau melayani, kamu saja yang melayani. Tersinggung. Wah, kalau di dalam pelayanan kita, di dalam ladang Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, model yang ada orang-orang yang model demikian, bubar. Kita nggak akan maksimal di dalam melayani. Kita tidak akan mencapai tujuan. Yaitu tujuannya apa sih di dalam pelayanan? Ya memuliakan Allah. Tapi yang terjadi justru kita tidak memuliakan Allah. Bukan kalau kita modelnya marah. Ya, nggak mau melayani. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang memiliki satu tujuan di dalam Kristus Yesus. Apa itu? Bagaimana Kristus Yesus itu dimuliakan di dalam pelayanan kita. Bukan berselisih, bukan iri hati. Itu bukan orang yang dikatakan sebagai kawan sekerja Allah. Ingat, kawan sekerja Allah apa tadi? Sinergi, yaitu bersama-sama, berkaitan satu dengan yang lainnya. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang poin pertama, bagaimana menjadi kawan sekerja Allah. Yaitu kita harus dewasa dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana menjadi kawan sekerja Allah. Yang kedua adalah kita sadar akan perbedaan tetapi satu tujuan. Ya, sadar akan perbedaan tetapi satu tujuan. Kalau kita melihat di ayat 4 sampai dengan 8 dikatakan, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Komunitas yang terkasih, di sini kita melihat bahwa antara Apolos dan Paulus, mereka itu berbeda. Ada yang menyiram, terus Paulus yang menanam. Mereka berbeda, karena mereka memiliki karunia yang berbeda. Tetapi yang sama itu apa? Di mana Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi tidak ada yang bisa dan dapat membanggakan diri. Perbedaan bukan untuk dipakai supaya pecah pelayanan kita. Bukan supaya orang lain itu dilemahkan oleh karena kita, bukan. Tetapi justru perbedaan itu seharusnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya yang mana perbedaan-perbedaan itu saling melengkapi, mereka mengerjakan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana melayani Kristus Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita melayani dengan satu tujuan yang sama, orang-orang yang kita layani itu mereka akan melihat bahwa kita satu visi, satu tujuan, walaupun kita berbeda. Komunitas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan setiap kita karunia yang berbeda-beda. Ya, kalau kita membaca di dalam keseluruhan kisah jemaat di Korintus ini, mereka memiliki begitu banyak karunia-karunia, tetapi justru dengan banyaknya karunia-karunia itu mereka terpecah.
Seharusnya karunia-karunia yang berbeda itu dipakai untuk pelayanan dengan tujuan yang sama. Bukan saling menonjolkan satu dengan yang lain, bukan menyombongkan karunia itu, tetapi bagaimana karunia itu dipakai untuk memberkati satu dengan yang lainnya. Wanita, kalau kita sadar bahwa kita ini berbeda gitu ya, berbeda. Maka di dalam pelayanan yang kita lakukan, perbedaan itu bukan menjadi sebuah halangan. Tetapi perbedaan itu boleh menyatukan kita di dalam Kristus Yesus. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya waktu itu mengambil sekolah kejuruan dan di bidang kejuruan itu adalah sekretaris. Nah, kaum wanita dikasih, pasti kalau yang namanya sekolah kejuruan pasti ada magangnya gitu ya. Nah, ketika magang itu diberitahu bahwa akan magang, kami siswa-siswi itu disuruh untuk memilih kelompok gitu ya. Dalam hati saya, waduh, saya berpikir saya harus mencari siapa nih gitu ya. Yang saya pikirkan waktu itu adalah teman sebangku saya. Ya, paling minimal itu adalah 5 orang gitu. Jadi teman sebangku saya, oke, ayo kita satu tim. Oke. Saya dengan teman saya ini satu bangku itu berbeda. Berbeda jauh. Bahkan kami ya punya latar belakang yang berbeda, kemudian kepercayaan yang berbeda. Tidak lama kemudian ada rekan kami yang 3 orang itu juga begitu, karakter juga berbeda. Kemudian itu jadi saya itu di dalam kelompok itu saya yang Kristen sendiri, ibu-ibu. Tapi puji Tuhan, ketika waktu kami magang, kami itu sudah berjanji kita harus satu visi. Apa itu visinya? Visinya adalah untuk menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah, dan kita harus mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi, Bapak, kaum wanita dikasihi Tuhan? Kami berlima pada saat magang dipercayakan kembali untuk datang lagi ke tempat itu untuk praktek yang kedua, magang yang kedua. Pemerintah dikasih Tuhan, ini suatu kebanggaan gitu. Dan puji Tuhan, sekolah juga memberikan kami kesempatan untuk kembali ke tempat magang itu. Karena kami apa? Karena kami satu visi, satu tujuan. Walaupun kami berbeda, latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, tapi kami mau belajar. Kami mau satu visi, yaitu bagaimana menjaga nama baik sekolah. Ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, di mana karunia-karunia Tuhan sudah berikan kepada kita, kita punya latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, ya. Tetapi Tuhan ingin kita itu menjalankan satu visi. Visinya apa? Nama Tuhan dimuliakan, menjaga nama baik Tuhan. Supaya apa? Orang lain dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam diri kita dan mereka percaya kepada Kristus Yesus. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita menjadi kawan sekerja Allah? Maukah kita siap di dalam Kristus dan melihat ada perbedaan itu, tetapi tetap satu tujuan, yaitu bagaimana memuliakan Allah. Mari kita siap untuk menjadi kawan sekerja Allah, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami ini adalah kawan sekerja-Mu, dan Engkau telah mempercayakan kami untuk melayani di tempat
yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, yaitu di Komisi Wanita. Tuhan terus tolong kami untuk kami boleh bersinergi, satu misi, satu visi di dalam Kristus Yesus. Dan kami memiliki sikap karakter yang dewasa di dalam Kristus dan menyadari akan perbedaan itu dan tetap melihat, memandang kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami, yang adalah Raja, segala Raja yang kami layani. Berkati kaum wanita yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar komunitas semua. Dan mengiringi persembahan, kita akan bersama menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa kita bersuka cita kerja bagi Tuhan. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, ku bersuka cita kerja baginya. Sungguh ku bersuka cita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa untuk persembahan, sekaligus kita akan berdoa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami ini dan biarlah dipakai untuk pelebaran akan kerajaan Tuhan di muka bumi, secara khusus di KI Sulsel, Jemaat Makassar, kaum wanita. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap kaum wanita yang sudah memberi. Tuhan memberkati setiap mereka akan kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan kiranya memberkati. Bapa, saat hari ini kami hendak berdoa kepadamu, menaikkan doa syafaat kepadamu. Hari ini kami mau berdoa untuk kepengurusan dari Komisi Wanita. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah dihubungi dan mereka bersedia, biarlah Tuhan terus meneguhkan hati mereka sampai pada saat nanti tahap selanjutnya untuk pemilihan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong beri hikmat dimanapun Tuhan tempatkan, baik itu ke badan pengurusan ataupun di pelayanan yang lainnya. Tuhan akan terus memakai mereka sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kaum wanita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mengetahui akan setiap mereka masing-masing.
Tuhan, kami saat ini berdoa untuk Ibu Marlina. Kami mohon terus Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh kepadanya di dalam menyiapkan diri untuk melakukan kemo selanjutnya. Ada 8 kemo dan saat ini sudah masuk ke kemo yang ketiga. Tuhan tolong terus berikanlah kepadanya tubuh yang kuat di dalam menghadapi kemo yang akan dipersiapkan oleh dokter, dan Tuhan terus memberkati tim dokter supaya melaluinya Ibu Marlina boleh mengalami akan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan juga berkati akan kebutuhan yang dimiliki untuk kemo bahkan pengobatan yang dilakukan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Mary Gohari. Kami mohon Tuhan juga berikan akan pemulihan pasca tangannya yang juga dalam kondisi sakit. Mari Tuhan Engkau bekerja untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu boleh mengembalikan akan tangannya dan dia boleh menggerakkan tangannya dengan baik dan bekerja, melakukan aktivitasnya hari lepas hari. Tuhan juga teguhkan imannya untuk tetap berharap kepada Tuhan yang adalah dokter dari segala dokter. Kami juga mengingat untuk anak Ibu Meritan, yaitu Saudara Mulyono. Kami memohon Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan Saudara Mulyono. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaannya, bagian tubuhnya yang mengalami stroke ini, sehingga Saudara Mulyono boleh kembali melakukan aktivitas, kembali bekerja. Biarlah Tuhan dengan perawatan yang dilakukan di rumah, dengan perhatian dari orang tua, perhatian dari seluruh keluarga, itu boleh membawa atau membangkitkan semangat Saudara Mulyono untuk dapat kembali sembuh, kembali beraktivitas. Tuhan berkati Saudara Mulyono. Kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang lainnya, kaum wanita yang lainnya yang hamba-Mu tidak dapat sebut satu persatu, yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, yang mungkin dalam keadaan tidak enak badannya. Mari Tuhan Engkau menjamah satu persatu. Tuhan berkati dan pulihkan mereka supaya di dalam tubuh mereka terdapat sel-sel yang baru dan mereka melihat akan karya Tuhan di dalam diri mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu juga menyerahkan untuk seluruh kaum wanita. Engkau memimpin akan kehidupan, pertumbuhan kerohanian mereka untuk boleh semakin hari semakin mengenal Kristus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan pimpin untuk mereka boleh setia beribadah kepada Tuhan, setia saat teduh, setia membaca firman Tuhan, karena melalui itu mereka boleh semakin melekat kepada Kristus Yesus. Tuhan juga berkati akan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami saat ini. Tuhan tahu, Tuhan mengenal hati mereka, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati setiap para pemimpin-pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan untuk Bapak Presiden di dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat supaya keputusan-keputusan itu pun boleh dapat dilakukan dan tujuannya untuk kemajuan akan masyarakat di seluruh Indonesia. Tuhan berkati ekonomi kami, pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, di mana ada yang sudah tatap muka, ada yang belum oleh karena pandemi. Mari Tuhan Engkau sendiri yang menolong supaya pemerintah boleh dapat mengatasi pandemi ini dengan baik, sehingga setiap masyarakat, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang sekolah, semuanya boleh dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa ketakutan. Tuhan berkati bangsa kami terus
memohon pengampunan daripada-Mu untuk bangsa ini. Dan kami akhiri doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semuanya untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.